Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Baik teman-teman, kali ini kita mereview sesuatu yang agak beda ya. Ini pertama kalinya kita mereview tool ya. Ini bukan tool-tool amat. Kalau tool itu ya biasa alat-alat perkakas ya. Ini bentuknya aja seperti perkakas, tapi ini sebenarnya adalah pompa portable ya, yang sudah cordless atau sudah dicas ya. Dan ini mereknya adalah Blackfoot. Sebenarnya banyak merek-merek yang ada di luar sana, yang di pasaran, di marketplace, yang harganya juga bersaing murah-murah, yang lebih kecil ya, seperti power bank itu ada. Cuman dia hanya recommended untuk beberapa ini saja ya, kendaraan saja ya, motor, sepeda, bola, dan sejenisnya yang ringan-ringan. Sedangkan kalau untuk mobil, yang portable-portable itu walaupun harganya 500-600 itu kurang rekomendasi ya. Bisa cuman satu bannya aja dari kempes sampai sesuai PSI-nya ya, sekitar 30 sampai 35 PSI itu dia bisa mencapai 10 menit dan itu memakan baterai yang cukup boros ya. Dan ini kalau dilihat dari harganya, kalau teman-teman cek di marketplace-nya atau di official store-nya itu sekitar 850-an. Tapi teman-teman bisa cek juga ada penjual lain yang harganya lebih murah di kisaran 700 ribuan. Cuman ya kalau untuk garansi ya teman-teman bisa ini sendiri ya. Pastikan dulu kalau bergaransi resmi. Nggak masalah cari yang di tempat yang agak murah. Tapi kalau misalnya nggak bisa menjamin garansi, lebih baik ke official store-nya aja langsung ya. Lebih mahal tapi garansi lebih terjamin. Oke, kalau dilihat dari sini kita bisa lihat ada beberapa spesifikasi yang lumayan mentereng, nggak usah saya sebutin ya. Teman-teman bisa pause aja dan di baliknya juga seperti ini. Ini spesifikasi utamanya untuk baterainya sendiri 2600 mAh ya. Walaupun kecil, ini adalah sejenis tool gitu ya. Dia lebih awet ketimbang yang model-model portable ya. Quick charge ya, 21 volt maksimal. Dia powerful pressure. Oke, kalau kita buka dusnya, ini mantap ya. Orange ketemu black. Oke. Dan sebenarnya untuk model-model seperti ini yang ada tempatnya itu ada beberapa brand, cuman yang harganya saya rasa affordable ya, yang paling masuk akal ini, merek ini. Dan sebenarnya yang masih murah juga ada, cuman ya jarang disertakan boxnya. Oke, kita buka. Dalam paket pembelian ini kita dapat buku manual ya. Dan ini adalah kartu garansinya ya. Oke, ini yang saya suka ya. Dia ada busa-busanya. Kadang dia hanya ada sekat-sekat aja. Jadi kalau di bawah itu masih beletak-beletik ya, atau agak berisik kalau di bawah ya. Dan kalau ada busanya gini dia lebih adem dan rawan lecetnya itu lebih minimalis ya. Ini masih selain menggunakan cordless ya, dia masih bisa menggunakan lighter di mobil ya, atau chargeran mobil. Jadi kalau misalkan kita kehabisan baterainya, alternatif ini mantap ya. Ini kita dapat cadangan nozzle ya, untuk bola, untuk kasur kalau nggak salah ya, kasur angin. Oke, dan ada satu lagi, ini ada cadangan fuse ya. Biasanya ini untuk di sini nih, di lighternya kalau misalkan sudah nggak berfungsi bisa diganti, dibuka ininya. Nah, ini yang untuk bolanya, dan ini satu lagi untuk adapter ya, sepertinya adapter ini juga ya, untuk ban juga. Baterainya, nah mantap ya, 21 volt, lumayan besar dan lumayan berat juga. Di sini ada brandnya Blackfoot ya. Oke, nice. Di sini tidak terlihat ya, ada manufacturingnya ya. Chargerannya, oke, ini yang agak agak jauh berbeda ya. Ini 220 volt ya untuk chargerannya. Sangat ringan. Kayak kopong, kayak nggak ada terminalnya gitu seolah-olah dalamnya ya. Rasa ringan banget, jauh berbeda dengan baterainya yang berat banget. Mungkin sekitar 5 sampai 6 kali lipat ini lebih berat ya. Oke, ini pompanya sendiri seperti ini. Ini panjang apanya? Nozzle-nya ya, bukan nozzle-nya, selangnya. Sekitar 40 cm, lumayan panjang. Materialnya ini dari plastik ya. Cuman bukan plastik yang abal-abal, ini plastik ABS yang solid. Dan tanpa baterainya pun ini sudah lumayan berat. Di bagian belakangnya ini ada port untuk
lighter di mobil ya kalau tidak menggunakan baterai. Nah, ini untuk pin baterainya dimasukin ke sini. Di bagian depan ada beberapa slot ya untuk nozzle-nozzle tadi, bisa ditaruh di sini. Dan ini ada LED-nya untuk penerangan ya kalau di saat malam hari. Ban kita kempes ya, tenang aja, udah ada senternya. Di bagian sisi satunya ini kurang lebih sama. Di bagian bawahnya ini ada rubber-rubbernya ya, jadi tidak mudah slip. Sedangkan di bagian atas di sini ada beberapa tombol, ada tombol power ya, ada plus dan min untuk ngatur besar kecil PSI-nya, ada R ini mungkin mode, dan ini ada tombol untuk lampunya sendiri. Oke, kalau kita langsung pasangkan. Oke, dia menyala ya, hijau. Oke, langsung mati. Dan ini langsung menyala. Mungkin di kamera agak silau ya. Nah, sekarang terlihat. Dan ini kita bisa atur besaran PSI-nya. Ini R ini untuk modenya. Oke, ada mode oke ya. Oke ya. Oke, yang kita pakai biasanya PSI. Ini untuk mengecilkan tekanan PSI-nya. Dan kalau ditahan lama, oke, sesuai dugaan saya dia bisa melompat lebih jauh ya, lebih cepat. Oke, sip. Dan kalau kita nyalakan, oke. Oke, tidak bisa dibilang berisik, tidak bisa dibilang senyap. Ini lumayan ya, sedang aja. Dan untuk bagian depannya sendiri, ini luarnya metal ya. Saya nggak tahu dalamnya entah metal atau plastik. Oke, yang jelas ini lumayan untuk gripnya, pengunciannya. Oke, dan kalau sudah agak lama dia mati sendiri ya, jadi tidak terus-terusan memakan baterai. Dan kalau dinyalakannya dia tidak bisa langsung ditekan sekali, jadi harus dinyalakan, ditahan yang lama. Oke, sip. Sekarang kita waktunya coba di beberapa ban. Ini kita coba di ban sepeda BMX ya. Kondisi full kempes, terlihat kempes banget. Dan ini, nah oke, belum terlihat ya. 0 ya PSI-nya ya. Kita akan atur sampai 28. Oke, terlihat nggak? Nah ya, kita akan cek berapa lama. Langsung keras. Oke, 28 dia berhenti sendiri otomatis. Dan ini keras banget, cuman beberapa detik ya. Sekarang kita coba di ban motor. Ini motor Matic tubeless ya, dan dia maksimal PSI-nya sebesar 32. Di sini kita atur sampai 29 aja. Oke, dan ini 0 ya karena sudah dikempesin juga. Kita cek berapa lama. Oke, 29 PSI. Oke, sudah kencang. Hanya beberapa detik juga, tidak berbeda jauh dengan ban sepeda ya. Oke, ini mau saya akan coba. Ini kondisi ban mobil ya, yang sudah saya kempesin. Dan kita akan cek di sini. Ini bisa ditahan yang lama ya untuk nyalainnya. Kalau sudah dipasang seperti ini baterainya, dia PSI-nya 0 tuh ya, karena dia benar-benar kempes. Di sini akan saya atur di 33 PSI atau PSI aja ya. Kita akan cek seberapa lama
Sekalian kita lihat stopwatchnya ya. Tolong pencetin A yang powernya. 3, 2, sekali kan? Ya. 1. Oke. Oke. Kenapa ini mati di angka 31 ya? Yang jelas sih lumayan cepat ya. Di bawah 3 menit sudah nyampe 31 PSI. Coba kita naikkan lagi. Saya atur sekarang di 35. Tolong pencetin A. Oke. Berhenti di 35 ya tadi. Cuman yang benar-benar masuk itu dia di sini 33,5 PSI dan masih di bawah 3 menit. Oke, mantap ya. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk sedikit pengetesan di ban sepeda, motor maupun mobil ya. Dan saya cukup amazing pada waktu pengujian di luar ya, ternyata kalau di outdoor itu tidak terlalu berisik suaranya ya, jadi terkesannya enak aja gitu. Kok enak ya, intinya tidak terlalu berisik aja ya. Dan kalau teman-teman tanya apakah recommended bang, jelas ini recommended ya. Bila teman bandingkan dengan yang portable, emang kalau yang portable itu lebih slim, lebih enak dibawa-bawa, tapi ya kalau untuk kebutuhan mobil itu saya kurang rekomendasikan, lama banget dan cepat habis baterainya ya. Sekalian aja kalau pengguna mobil lebih baik menggunakan yang seperti ini. Toh ditaruh di bagasi, tidak dibawa-bawa di dalam tas ya. Intinya kalau kebutuhannya buat sepeda maupun motor ya cari yang portable nggak masalah. Tapi kalau untuk mobil ya minimal yang seperti ini. Ada yang sedikit lebih kecil ya, tapi yang saya rasa sih sekalian aja yang seperti ini. Jadi ada harga, ada kualitas ya. Dan untuk bobotnya juga walaupun agak besar tapi tidak terlalu berat ya. Yang lumayan berat itu hanya baterainya saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dia teman-teman ya. Dan seperti biasa untuk link pembelian di kolom deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.